Shalom, selamat pagi. Sungguh sukacita pada pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama. Ya, hari ini firman-Nya adalah rekan yang dipulihkan. Tetapi sebelum saya masuk ke rekan yang dipulihkan, kita flashback sedikit ya. Serial rekan sekerja Allah ini dari yang pertama sampai yang terakhir minggu lalu, supaya kita tidak lupa. Jadi serial yang pertama itu adalah panggilan mulia. Kita mendapat panggilan mulia menjadi rekan sekerja Allah. Ada level pengenalan akan Tuhan dimulai dari kita hanya tahu, seseorang hanya tahu siapa itu Tuhannya orang Kristen, siapa itu Yesus. Orang Kristen punya Alkitab, tapi dia belum mengenal Yesus secara pribadi. Dia belum menjadi orang percaya. Kemudian naik menjadi orang yang kenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menjadi pengikut yang setia, rajin ibadah. Tetapi Tuhan masih punya panggilan lagi untuk menjadi partner di dalam rekan sekerja Allah untuk memperluas kerajaan Allah. Apa aplikasinya? Yang pertama, marilah kita jangan menjadi Kristen yang pasif. Temukan panggilanmu. Yang kedua, kembangkan talenta dan karunia. Jangan disimpan ya, jangan dikubur. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Apa? Belajar saling mendoakan, saling melayani, saling menginjili, saling menguatkan, membantu gereja, dan menjadi terang dimanapun engkau berada. Yang keempat, bangun kehidupan intim dengan Tuhan. Yang kelima, kerjakan pelayanan dengan kerendahan hati. Itu yang pertama. Seri yang kedua, satu tubuh banyak anggota. Satu, setelah kita diselamatkan, kita disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Dua, setiap anggota tubuh Kristus memiliki bentuk, tempat, dan fungsinya masing-masing. Tiga, setiap tubuh Kristus telah diperlengkapi untuk memaksimalkan dalam pelayanan. Ya, kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan di dalam tubuh ini punya bentuk, tempat, dan fungsinya masing-masing. Semuanya berfungsi untuk saling melengkapi dan memaksimalkan pelayanan di dalam gereja. Yang seri ketiga, rekan setia dalam pelayanan. Masih ingat istilah sinergos dan setia? Karena kami adalah kawan sekerja Allah dengan mencontoh kehidupan Paulus dan Timotius. Sinergos artinya bersinergi dan berkolaborasi. Setia artinya dapat dipercaya, teguh, dan tidak berkhianat. Kemudian seri berikutnya yang keempat. Rekan yang menguatkan bukan melemahkan. Sebab itu hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan, saling menasihati, memberi semangat, membangun. Ya, kita dipanggil bukan untuk melemahkan saudara-saudara seiman kita, bukan untuk melemahkan rekan-rekan sekerja pelayanan kita, tetapi kita dipanggil untuk saling mendorong yang menguatkan. Jadi didorong tapi untuk menguatkan, bukan mendorong untuk dijatuhkan, beda ya. Jadi kita saling menasehati, saling memberi semangat, dan saling membangun. Seperti kita belajar dari Yosua dan Kaleb, dan juga Paulus dengan rekan sekerjanya, Epafras, Markus, Aristarkus, dan Lukas. Ingat, jangan ikuti seperti Demas. Demas setia, tapi tergoda dengan godaan dunia. Akhirnya keluar dari panggilannya. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, rekan dalam penderitaan. Yang pertama, sahabat sejati hadir di saat sukar. Yang kedua, rekan dalam penderitaan memberikan penguatan. Yang ketiga, rekan dalam penderitaan mau menanggung beban bersama. Dan yang terakhir, rekan dalam penderitaan tidak meninggalkan. Kasih sejati tidak mencari alasan untuk pergi, tetapi alasan untuk tetap tinggal. Ya, jadi seperti kesaksian tadi ya, dirasakan bahwa ya dan amin. Kita bersama-sama berdiri di dalam juga rekan di dalam penderitaan. Nah ini yang penting, kasih sejati tidak mencari alasan untuk pergi, tetapi alasan untuk tetap tinggal, berdiri bersama-sama. Kemudian yang terakhir minggu lalu, kerja buat Tuhan, misi yang melampaui langit. Kerja buat Tuhan, misi yang melampaui langit. Tembok Yeriko melambangkan apa yang berdiri di antara kita dengan Tuhan. Dosa, keraguan, kekhawatiran, kegagalan, ketakutan, kebinasaan, masalah yang tidak berujung, dan kemustahilan. Ya, ada tembok yang kita hadapi setiap hari di dalam kehidupan ini. Ada tembok dosa, tembok keraguan, tembok kekhawatiran,
tembok kegagalan, tembok ketakutan, kebinasaan, masalah yang sepertinya tidak selesai, kemustahilan. Nah, bagaimana kita mengatasi tembok ini? Perlu membangun 5 disiplin rohani. Disiplin rohani. Yang pertama, hidup dalam ketaatan mendahului pengertian. 2, tetap konsisten, disiplin setia pada perkara kecil. 3, kesabaran adalah senjata, tidak ada perubahan bahkan makin buruk, lelah tapi tidak menyerah. 4, memiliki semangat ketekunan, bergerak dalam kesunyian atau melekat. Yang terakhir, bergerak dalam kesatuan, membentuk iman terkuat. Amin. Nah, sekarang kita baca sama 5K ini ya, disiplin rohani, tapi baca yang kuningnya saja. Ya, kita baca sama-sama yang kuningnya 1 sampai 5. 1, 2, 3. 1, hidup dalam ketaatan. 2, tetap konsisten. 3, kesabaran adalah senjata. 4, memiliki semangat ketekunan. 5, bergerak dalam kesatuan. Amin. Kita siap membangun 5K ini ya. Baik, hari ini kita akan lanjut dengan seri rekan yang dipulihkan. Selama kita hidup di dunia, akankah kita bisa bebas dari masalah hubungan, masalah relationship? Selama kita membangun hubungan dengan orang, bisakah kita bebas dari salah paham? Bisakah kita bebas dari rasa ketidakadilan? Bisakah kita bebas dari beda pendapat, bahkan sampai beda pendapat yang tajam? Bisakah kita bebas dari konflik? Bisakah kita bebas dari tekanan? Bisakah kita bebas dari perasaan dikecewakan, dikhianati dan lain-lainnya? Baik di dalam rumah, suami istri ya, bisa bebas tidak? Atau di kantor, bos, anak buah, rekan sekerja, bisa bebas enggak? Orang tua dengan anak, masalah keuangan. Relasi kita sering rusak karena masalah keuangan. Pertanyaannya, kita bisa bebas tidak? Bahkan termasuk di dalam gereja, kita bisa bebas enggak? Gereja kan tempat yang mulia, yang kudus. Orang-orangnya kudus semua gitu ya. Wah, kalau kita kudus semua, kita udah enggak di sini. Kita di sorga. Termasuk di gereja, kita tidak bisa bebas dari masalah di dalam hubungan atau relationship. Itu yang membuat kita jadi pusing, kita sedih, kita stres, kita merasa kecewa, kita merasa ditinggalkan, bahkan kita merasa tidak dihargai. Gereja, bagaimana dengan gereja? Menurut Anda, mana yang lebih dekat dengan gereja? Gereja itu mencerminkan kita tinggal atau bersama-sama di kapal pesiar, atau kita sedang bersama-sama di kapal perang. Mana yang lebih mencerminkan gereja? Kapal perang. Oh yang betul. Masa Anda mau perang? Dunia maunya damai. Jadi jangan ke gereja dong, karena kapal perang. Kapal tamasya, kapal pesiar. Semua orang pengennya punya kapal pesiar ya, bertamasya. Tapi bebas dari masalah enggak? Enggak juga. Oi, hura-hura, mabok karena minum dan pesta pora, berkelahi. Merasa tidak diterima, yang sana happy-happy, kita dicuekin, enggak happy juga. Berebutan kekayaan dan sebagainya. Walaupun di atas kapal pesiar. Gereja, kapal perang, berarti siap berperang. Karena memang Tuhan katakan kita di dunia ini ada dalam peperangan rohani. Anda mau percaya, mau tidak, mau mengakui atau tidak, Anda terlibat di dalam peperangan rohani. Setiap hari iman Anda diuji. Setiap hari saya mendengar berita anak-anak Tuhan di berbagai bangsa mengalami aniaya, mengalami persekusi, bahkan juga di negara kita. Yang terakhir di Bandung, ada gereja yang juga mengalami persekusi. Kita bersyukur kita bisa melewati persekusi itu, amin. Saat kita bersama-sama di awal di sini juga mengalami persekusi. Saat anak-anak kita sedang retret di Cidahu juga mengalami persekusi. Tapi kita bersyukur kita bisa melewati semua itu. Dan juga support dari sinode yang menguatkan kita semua pada saat kita mengalami persekusi itu. Jadi kita tidak mundur, kita maju.
seperti kapal perang, maju terus mencapai tujuannya. Dalam kapal perang, kalau kita melihat peperangan ada prajurit yang terluka. Ada prajurit yang menjadi lemah. Ada prajurit yang saling berkelahi satu dengan yang lain. Gereja seperti itu enggak? Enggak. Masa sih berkelahi? Masa sih ada yang terluka? Masa sih ada yang kecewa? Enggak lah ya di gereja ya. Oh banyak. Ya, saya selama pengembalaan belajar untuk belajar lebih sabar. Tadi ya, 5 disiplin tuh, apa tadi ya saya baca ya, yang 5 disiplin boleh ditayangkan kembali. Hidup dalam ketaatan, belajar taat aja. Ya. Suara macam-macam masuk ke kuping, kalau masuk ke hati, aduh menyerah deh. Tapi belajar taat, seperti firman tadi, lagu tadi ya, kita harus punya firm foundation. Dasar kita harus yang teguh, jangan yang dasar yang tidak teguh. Seperti rumah dibangun di atas pasir, tidak teguh. Rumah di atas batu karang, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi kalau kita di atas firman Tuhan, kita tidak akan mudah goyah. Walaupun tantangan, seperti Daniel. Daniel masuk kandang singa tidak? Masuk. Wah Tuhan jahat ya. Kalau Tuhan sayang, mestinya sebelum masuk, di stop dong. Tapi kenapa Tuhan izinkan Daniel masuk kandang singa? Karena Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Menunjukkan karyanya. Kadang-kadang Anda ada dalam situasi itu. Dia mau masuk kandang singa. Tuhan tolong saya. Kok gak ada pertolongan ya? Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Udah teriak. Masuk juga kandang singa. Aduh Tuhan. Nah bagaimana respon kita? Pada mana respon Anda saat Anda di titik itu? Mau masuk kandang singa, sudah berseru, tapi kok masuk juga di kandang singa? Peperangan rohani adalah seperti itu. Karena waktu kita, rancangan kita, bukan waktunya Tuhan. Bukan rancangannya Tuhan. Siapa yang mau anaknya patah tulang? Gak ada yang mau. Tapi Tuhan tujukan karyanya, kasihnya dari peristiwa, karena mereka berdua sebagai orang tua tidak berkeluh kesah kepada Tuhan. Mereka berseru memohon pertolongan Tuhan. Bahkan mereka terus rindu anaknya bisa ikut kegiatan sekolah minggu. Walaupun anak itu sebenarnya sedang sakit. Amin. Kita di kapal perang. Jadi siapkan Anda di mana? Kapal perang ya. Oleh karena itu kita harus berlatih, diperlengkapi dengan senjata kita. Tuhan sudah kasih senjata kita. Pakai, pelajari senjata itu. Sehingga kita akan memenangi peperangan ini. Ada seorang mengatakan demikian. Hati hancur karena kekecewaan. Hati hancur. Ini Anda bisa katakan, hati saya hancur karena kekecewaan. Hati saya hancur karena kehilangan orang yang dikasihi. Hati saya hancur dengan 10.000 cara. Wow. Hati Anda bisa hancur dengan 10.000 cara. Artinya dengan berbagai cara yang tak terhitung banyaknya. Bahkan dengan cara yang tidak Anda duga. Oh di gereja bisa juga ya. Wah. Yang tidak Anda bayangkan terjadi menghancurkan hatimu. Karena dunia ini memang penuh dengan hal yang mematahkan hati. Dunia ini dunia yang berdosa. Kita manusia yang berdosa. Orang-orang sekitar kita orang yang berdosa. Perbuatan kita mungkin belum dikuduskan. Perkataan kita mungkin belum dikuduskan. Perkataan orang belum dikuduskan. Perbuatannya belum diubahkan. Itu yang bisa menghancurkan hati seseorang. Namun, kita baca sama-sama yang warna orange. Namun, Kristus ahli dalam memulihkan segala jenis kejampuran hati. Kita ulangi ya, sama-sama. Namun, Kristus ahli dalam memulihkan segala jenis kehancuran hati. Puji Tuhan. Walaupun ada 10.000 cara menghancurkan hati, tetapi ada cara untuk memulihkannya. Ada solusinya. Kita bersyukur, amin. Yaitu di dalam Kristus, sang ahli memulihkan segala jenis kehancuran hati.
berbicara mengenai pelayanan, rekan sekerja Allah, pagi ini kita akan melihat salah satu contoh konflik di dalam pelayanan. Dari kehidupan Rasul Paulus, Barnabas, dan Markus. Kisah para Rasul 13 ayat 13. Dari Pafos, Paulus dan kawan-kawannya berlayar ke Perga di Pamfilia. Jadi mereka pergi ke Pamfilia. Disitulah Yohanes memutuskan meninggalkan Paulus. Yohanes Markus maksudnya ya. Markus meninggalkan Paulus. Kemana dia? Pergi ke Yerusalem. Dia pulang. Sebelumnya dia ikut Paulus, Barnabas keliling menginjili ke beberapa kota. Tapi saat sampai di Pamfilia, Markus pergi. Apa akibatnya saat dia pergi? Markus mundur dari pelayanan pulang ke Yerusalem. Karena apa? Tidak disebutkan di dalam Alkitab. Apa alasannya Markus meninggalkan? Tapi beberapa ahli meneliti dan mengatakan kemungkinannya, ada beberapa kemungkinan. Markus itu masih muda, jadi ada kemungkinan dia kurang memiliki kesiapan, baik secara fisik, mental, menghadapi peperangan rohani. Secara mental, fisik dia belum siap menghadapi pindah ke kota-kota. Pelayanan yang berat dari kota ke kota. Yang kedua, kemungkinan perbedaan pandangan di dalam tim pelayanan. Mungkin dia masih muda yang yang berapi-api. Berbeda, Paulus mungkin beda lagi caranya. Barnabas seorang yang sabar, berbeda lagi caranya. Atau karena ikatan keluarga, dia masih muda. Dia rindu setelah pergian mungkin berapa tahun, 2 tahun, dia ingin pulang ke rumahnya. Kita tidak tahu pasti. Tetapi yang pasti Markus mundur dan Paulus kecewa. Wah, ini udah dilatih, dipersiapkan, diajak pelayanan, kecewa. Rasul Paulus bisa kecewa? Anda bisa kecewa? Masa Paulus gak bisa kecewa? Boleh dong ya. Jadi Rasul Paulus betul-betul kecewa dan menolak Markus. Karena pada suatu peristiwa setelah di Pamfilia ini, Paulus dan Barnabas pergi ke beberapa kota lain. Dan di satu kota, Barnabas bilang, kita ajak lagi si Markus. Kita kasih kesempatan. Enggak. Paulus bilang enggak. Dia tidak layak untuk ikut dalam pelayanan. Jadi Paulus kecewa dan menolak Markus. Ini kayaknya sesuatu yang biasa ya dalam kehidupan gereja ya. Sebab yang lain dampaknya. Barnabas karena mengajak Markus ditolak, akhirnya bertengkar sama Paulus. Bertengkar dengan keras, akhirnya mereka berpisah. Paulus pergi dengan Silas ke kota lain. Barnabas pulang, ajak si Markus. Ayo Markus, ikut saya. Apakah ini terjadi dengan Anda? Pernahkah Anda meninggalkan pelayanan? Atau Anda dikecewakan? Atau dalam bentuk lainnya? Ada konflik di dalam pelayanan. Tapi kita percaya walaupun ada konflik dalam pelayanan, apa yang terjadi? Bahwa konflik memang menghancurkan hati, mengecewakan. Tetapi di dalam Tuhan ada jawabannya, amin. Dalam Kristus ada jawabannya. Kita lihat slide berikutnya. Ada pemulihan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan mereka yang mengambil pelayanan Tuhan. Saya bertanya, kalau yang menghadapi masalah, apakah hanya pelayan Tuhan? Jemaat yang duduk mengalami masalah enggak? Masa sih cuma duduk aja mengalami masalah juga? Ada peristiwa di jemaat mula-mula, karena mereka jemaat mula-mula dari beragam ya. Ada dari kaum Israel yang bertobat menerima Yesus, ada kaum bangsa lain, kaum Yunani yang menerima juga percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi? Mereka jemaat. Ada pembagian perjamuan kasih. Yang ini iri. Loh kok di sana dikasih misalkan, wah ada B2-nya. Karena Yunani kan, boleh B2.
Dan di sini, wah, cuma dikasih ikan. Protes. Padahal sebetulnya nggak ada masalah kan. Cuma karena ada makanan, perjamuan kasih, jadi berantem jemaat itu. Rasul mengatakan, kami tidak bisa memperhatikan kalian semua dalam perjamuan. Ditunjuklah pemimpin-pemimpin untuk mengurus perjamuan itu agar dirasakan adil. Jadi nggak ada apa-apa pun, jemaat tetap juga bisa kecewa, merasakan tertolak di dalam gereja. Contoh yang paling sering saya dengar, kan kita biasa nih ya, ini bukan di sini loh ya. Kita kan puji Tuhan setelah ibadah, biasanya usher atau greeter dan kami jemaat pemimpin menyalami. Terkadang kan ada yang bicara kan, ada yang ngajak ngobrol, begitu salaman ini, iya, jadi nggak ngeliat. Terus, niat gak sih salaman? Minggu depan gak mau salaman. Atau gini, kadang-kadang ngobrol nih ya, ini ngobrolnya nantilah, orang lagi mau salaman. Ketahan jadi mundur. Tapi gak di sini kan, di sini baik-baik kok jemaatnya, amin. Saya gak pernah dimarahin soal itu. Puji Tuhan. Tapi apapun bisa jadi, karena bicara perasaan ya. Perasaan itu bisa tersentuh sebagai early warning. Tapi respon kita lah yang harus merespon dengan benar. Kita dengan hikmat melihat situasi yang ada. Jangan langsung emosi, langsung marah dan sebagainya. Kita percaya ada pemulihan untuk anak-anak Tuhan. Ada pemulihan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang terjadi? Tadi Barnabas mengambil Markus, mereka berpisah dengan Paulus dan berlayar ke Siprus. Saya percaya Barnabas menghibur Markus. Menguatkan, bahkan mentoring lagi. Markus, kita anak Tuhan, kita dipanggil tidak hanya kenal, tapi mengikut Kristus dengan setia dan menggenapi panggilannya menjadi rekan sekerja. Kita harus kuat iman kita, berdoa, berpuasa, baca firman, beritakan Injil. Saya percaya, seperti juga Barnabas mementoring Saulus pada saat dia mulai bertobat. Dan dalam prosesnya kita tahu Barnabas dan Paulus akhirnya rekonsiliasi kembali. Dan itu juga berdampak kepada Markus. Jadi ada proses pengampunan dan rekonsiliasi dari Rasul Paulus dengan Markus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Di Kolose dikatakan, salam kepada kamu, jemaat. Jadi jemaat juga punya peran penting. Salam dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah Markus apabila dia datang kepadamu. Jadi waktu Markus diutus kepada jemaat di Kolose, jemaat diminta untuk menerima dengan penuh kasih, penuh kehangatan. Di samping itu karena Markus pulang ke Yerusalem, tempat para rasul-rasul, dia juga bertemu dengan Petrus dan dalam prosesnya saya percaya kasih Petrus kepada Markus memulihkan juga kehidupan imannya. Kasih yang memulihkan dan juga Rasul Petrus memuridkan Markus. Di 1 Petrus 5 dikatakan demikian. Salam kepada kalian dari jemaat di sini, di kota Babel, yang sama seperti kalian sudah dipilih oleh Allah. Salam juga dari Markus, yang saya kasihi seperti anak sendiri. Jadi Markus diangkat menjadi anak rohani dari Rasul Petrus. Diterima, diangkat sebagai anak. Wah, luar biasa. Kita anak Allah, tapi kita juga punya anak rohani atau bapak rohani dalam kehidupan kita. Dan seperti saya sampaikan, Markus dikenal saat ini sebagai seorang penginjil, sebagai juga penulis kitab Injil kita, dan juga rekan penghibur dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Amin. Jadi ada masa-masa di mana seseorang mundur, jangan dihakimi, tapi dihibur, dikuatkan, dimentoring, dipulihkan, direkonsiliasi, agar panggilannya kembali, tidak hilang. Amin. Goyang teman kanan kiri Anda. Teguhkan panggilanmu. Ya. Teguhkan panggilanmu.
teguhkan panggilanmu. Ya, teguhkan panggilanmu. Ya, jangan mundur, jangan menyerah. Amin. Karena ada pemulihan, ada kesempatan dari Tuhan untuk kita semua. Ada gambar yang menarik di sini. Ada wortel, ada telur. Nah, yang hitam apa nih ya? Kopi. Wah, tepat sekali. Kemudian ada kompor dengan ada tempat airnya yang sudah mendidih. Kalau wortel kita masukkan setelah mendidih beberapa lama, wortel menjadi apa? Lembek. Sebelumnya apa? Keras. Telur, kalau kita masukkan sampai matang ya, jangan setengah matang di sini. Dia menjadi keras. Sebelum dimasukkan, kalau dijatuhkan kan pecah. Tapi setelah dijatuhkan, paling hanya retak-retak ya. Kalau kopi, oke, kita semoga fokusnya nggak hilang ya. karena kopi, waduh ngopi enak. Fokusnya jangan sampai hilang. Kopi dimasukkan air mendidih, berubah. Semua airnya berubah menjadi minuman kopi yang dinikmati, amin. Saya biasa minum black coffee, jadi tanpa dicampur apapun sudah nikmat. Dan aromanya, coba kalau kita pasang di sini. Bisa menggoda selera. Pastor, nanti kita ngopi ya setelah. Nah, ini sedikit cerita bahwa ini perumpamaan. Wortel itu orang yang awalnya kelihatannya kuat. Tapi ujian, tekanan akan menguji mentalnya, karakternya seseorang. Orang yang awalnya kelihatan kuat, waktu diuji dengan tekanan, diuji dengan masalah, diuji dengan konflik apa? Dia mudah menyerah, jadi lembek, jadi loyo, jadi putus asa. Telur yang awalnya kayak biasa-biasa, tenang, begitu diuji malah jadi keras, jadi memberontak, jadi melawan. Karena dia merasa pahit, kecewa, jadi keras hatinya. Jadi malah tertutup, malah bersikap dingin di dalam pelayanan. Apa sih gereja-gerejaan? Saya pernah hampir seperti itu. Ada tekanan di dalam gereja, masalah organisasi. Ngapain sih gereja-gerejaan? Udah, sendirian aja. Tapi saya bersyukur punya istri yang bijak, amin. Di saat seperti itu dia ngasih nasihat, enggak, kita harus punya rumah. Kita harus punya gereja lokal. Di mana kita bernaung, kita dinaungi, kita dimentoring, kita dibimbing. Amin. Kita semua jangan sok hebat, aku hebat. Aku hebat, ya kita memang hebat karena punya Tuhan yang hebat, amin. Tapi bukan berarti kita berjalan sendirian. Kita dipanggil untuk masuk dalam keluarga Allah. Anda bukan orang asing, Anda bukan pendatang, Anda adalah bagian dari keluarga Allah. Dan di tempat ini adalah bagian dari keluarga Allah. Visi gereja keluarga dan generasi, mari kita imani dan kita genapi. Dan yang satu lagi, jadi wortel melambangkan orang yang sepertinya kuat tapi saat ditekan dia mudah menyerah. Telur yang awalnya orang biasa-biasa, sabar, tenang, begitu ditekan menjadi keras, kecewa, marah, tertutup. Kopi, inilah panggilan kita. Kopi ditekan, malah tambah harum. Kopi dengan panas sekian mendidih, tambah sedap rasanya. Apalagi ditambah gula aren, yang suka susu ditambah susu. Itu artinya semakin diperlengkapi dengan teman-teman sekerja ya. Teman sekerja dengan rasa susu, teman sekerja dengan rasa gula aren, teman sekerja dengan rasa lain-lainnya. Kopi itu makin sedap. Jadi kopi melambangkan orang yang tangguh, ditekan, tidak mudah menyerah. Ditekan makin keluar kemurniannya, keharumannya. Seperti Yesus ditekan tidak pernah menyerah. Petrus ditekan tidak pernah menyerah. Paulus ditekan tidak pernah menyerah. Dan kita melihat keharumannya sampai hari ini. Amin. Siapa mau jadi wortel? Enggak ya. Siapa mau jadi telur? Mau belajar dari kopi? Amin. Amin. Goyangkan sebelahnya. Kita harus seperti kopi. Amin.
Dan nanti kita ngopi sama-sama. Dan di atas juga ya. Goyangkan sebelahnya. Ya, jadi kita percaya di dunia ini, termasuk di gereja, kita bisa kecewa, kita bisa tersakiti dan sebagainya. Tapi kita harus percaya Tuhan itu peduli. Tuhan itu punya kuasa untuk memulihkan. Makanya cari Tuhan, cari firman-Nya, firm foundation, berdiri atas dasar yang teguh. Beberapa ayat menguatkan hal ini. Mazmur 34 kita baca bersama-sama. Ayat 16, 18, dan 19. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Seperti juga Tuhan berbicara kepada Musa waktu mereka bertemu. Tuhan berfirman, Aku sendiri yang hendak membimbing engkau. Aku sendiri yang akan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau kita punya masalah kan bisa nggak tenang, gelisah, khawatir, takut. Tapi Tuhan katakan, aku membimbing engkau. Akulah sumber ketentraman di dalam hatimu. Ayub mengatakan demikian. Sesungguhnya Tuhan mengetahui segala jalan hidupku. Bila Tuhan menguji aku, pastilah Tuhan akan mendapati aku tidak ada salahnya. Seperti emas yang murni. Ayub yang merasa tidak bersalah pun diuji oleh Tuhan. Apalagi kita yang masih belajar, pasti akan diuji kan. Naik kelas, SD, SMP, ikut DK aja diuji. Apalagi Tuhan kan, tapi mengujinya untuk kebaikan. Supaya kita naik kelas, supaya emas yang ada dalam dirimu keluar. Supaya kopi yang ada dalam dirimu keluar, menghasilkan keharuman. Katakan emas yang murni. Aku emas yang murni di dalam Tuhan. Amin. Ayat yang lainnya, Yesaya 61 ayat 1-3. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbantin, kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Jadi kita bersyukur, amin. Minyak yang baru dicurahkan. Dan seterusnya ya, saya nggak hafal lagunya. Ya, ada hal yang baru. Sukacita ya, mengganti duka cita. Ya. Perhiasan menggantikan abu di kepala. Artinya perhiasan rahmat Tuhan menggantikan kedukaan dalam kehidupan Anda. Minyak urapan yang baru mengganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian, ya, ganti semangat yang pudar. Kita bisa patah semangat, tapi kita mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Amin. Pertanyaannya kepada kita sudah belajar, kita adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Masih ingat kemarin ilustrasi sandal? Nah, nanti pelajari lagi ya. Sandal serupa tapi tak sama, tapi serasi dipakai menjadi kebaikan. Kita semua punya bentuk fungsi beda-beda tapi serasi di dalam Tuhan. Nah, apa masalahnya untuk kita? Tuhan sudah peduli dan memulihkan. Tapi gereja, komunitas juga punya peran. Apa peran kita? Apakah gereja dan komunitas dipenuhi dengan kasih? Rasul Paulus yang semula kecewa karena kasih kepada Markus, terjadi pemulihan, pengampunan dan rekonsiliasi. Barnabas mengasihi Markus Yohanes, kemudian dia membimbing, mementoringnya. Kita sebagai gereja, apakah kita menerapkan kasih atau kita lebih cenderung menghakimi, menolak seseorang? Bagaimana kita sebagai gereja, sebagai komunitas? Gereja
saya dan Anda atau kamu sebagai anggota tubuh Kristus dan komunitas seharusnya hadir sebagai ruang yang aman untuk kita mengalami kasih Kristus yang mentransformasi. Gereja dan komunitas di mana kasih Allah mengalir, mentransformasi hidup kita. Lalu melalui hidup Anda mengalir kepada orang yang lain. Jangan sampai kasih sudah mengalir dalam hidup Anda mengeluarkan yang pahit kepada orang lain. Keluarkan kasih juga, jangan kepahitan. Kepahitan dilepaskan di dalam pengampunan, di dalam firman Tuhan. Gereja dan komunitas seharusnya menerima dan membagikan kasih karunia serta pengampunan sebagai aspek penting dalam kasih Kristus yang mentransformasi. Kenapa transformasi? Karena firman Tuhan katakan, do not conform to the pattern of this world. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. But be transformed by renewing of your mind. Tapi diperbaharui di dalam akal budimu, di dalam pikiranmu. Tuhan katakan transformasi, ubah. Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Ulat itu bicara manusia lama. Kupu-kupu bicara manusia baru. Sama tidak? Beda. Ulat punya keterbatasan. Saat ditransform menjadi kupu-kupu sesuatu yang luar biasa. Kita di dalam Tuhan, kita ditransform menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Karena kita punya roh Allah yang luar biasa di dalam diri Anda. Amin. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita sebagai satu tubuh saling mendukung dalam perjalanan transformasi kita. Amin. Anda siap? Ini tugas Anda, tugas kita bersama membangun gereja dan komunitas yang penuh kasih. Seperti tadi kesaksian yang kita dengar. Betapa indahnya saat ada kesatuan, saat ada ketulusan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, puji Tuhan. Berarti sudah waktunya nanti bisa ngopi-ngopi. Kita harus percaya. Saya pernah hampir menyerah di dalam pelayanan. Tapi saya bersyukur punya istri, punya sahabat-sahabat yang mengingatkan untuk terus maju di dalam Tuhan. Dan terlebih lagi karena saya punya Tuhan kita yang menaruh kasih di dalam hati untuk terus maju oleh karena kasih Tuhan. Jadi Tuhan berjanji memberi Anda, saya dan kita semua hidup yang berkemenangan. Percaya tidak? Roma 8 ayat 37 mengatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita dikatakan orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita dipanggil, dirancang untuk berkemenangan. Saya katakan sebagai juara kehidupan. Amin. Bukan juara kelas, juara kehidupan. Jadi Anda mengenapi panggilan sesuai area bidang Anda. Mari kita saling membantu mendaki gunung dan melewati lembah dalam pelayanan dan kehidupan dan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Anda percaya menjadi juara kehidupan? Katakan kepada dirimu, saya pemenang dalam Kristus. Saya juara kehidupan ini. Mari kita berdoa.